Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Over Hadiani Permana, Magister Hukum Kesehatan, Magister of Science. Saya merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang mengajar di bidang ilmu, hukum kesehatan, dan etika kedokteran. Hubungan dengan pendidikan di Fakultas Kedokteran UGJ yang sudah terintegrasi dalam sistem blok, di mana dalam satu semester terdapat 3 blok sistem dan 1 blok keterampilan klinis yang keseluruhannya sudah tersusun dalam kurikulum yang sistematis dan sudah disosialisasikan dan dipahami bersama baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Di Fakultas Kedokteran UGJ, saya memberikan mata kuliah di semester pertama terkait dasar etika kedokteran dan hukum kesehatan. Dan di semester 5, 6, 7, dan 8, saya memberikan mata kuliah tentang pendalaman etika klinis dan hukum kesehatan yang sudah terintegrasi dengan sistem kesehatan dan juga penyakit lainnya. Dan di semester 5, terdapat blok utama terkait dengan etiko, mediko, legal, dan keselamatan pasien. Berbagai metode pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah ilmu hukum kesehatan dan etika kedokteran ini diantaranya adalah dengan kuliah interaktif, diskusi kelompok kecil, dan juga pendekatan dengan menggunakan case base, di mana mahasiswa mencari kasus yang nanti akan dipresentasikan di dalam forum kelas. Berikut ini adalah video pembelajaran kuliah interaktif. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Over Hadiani Permana, Magister Hukum Kesehatan, Magister of Science. Hari ini kita bertemu kembali di kuliah Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran dengan materi judulnya Kegawat Daruratan Medis, ya. Pada kesempatan hari ini di sini diharapkan pada pertemuan hari ini kalian bisa memahami sebetulnya gimana sih aspek kegawat daruratan medis ditinjau dari aspek etika, ya. Selanjutnya kalian bisa paham terkait aspek kegawat daruratan medis ditinjau dari aspek hukum dan mampu memahami informed consent pada aspek kegawat daruratan seperti apa, dan bisa memahami kerahasiaan medis pada keadaan gawat darurat, ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, sebetulnya aspek kegawat daruratan medis ini yang akan kita bahas, mulainya mencakup dari gawat darurat, lalu bagaimana hubungan dokter pasien pada kondisi kegawat daruratan, lalu informed consent, bagaimana sih pada kasus kegawat daruratan, ya. Kerahasiaan dan rekam medis, triase, rujukan, dan aspek etiko-mediko-legal yang ada pada kasus kegawat daruratan medis, ya. Nah, yang pertama adalah kondisi gawat darurat dulu nih, ya. Oke, siapa di sini yang bisa menjelaskan atau bisa berpendapat apa sih sebetulnya pengertian dari gawat darurat itu? Ada yang bisa berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Oke. Siapa namanya? Silakan sebutkan nama dan NPM. Oke, terima kasih banyak dokter. Perkenalkan, nama saya Zenitov Samuel Basayev, NPM-nya 12117175. Tadi untuk pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kegawat daruratan, ya dok? Mungkin kegawat daruratan itu sendiri kondisi yang terjadi secara tiba-tiba yang bisa membahayakan atau mengancam jiwa pasien, dan biasanya itu membutuhkan pertolongan segera yang cepat dan tepat. Baik, terima kasih Zenitov, ya. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Baik dokter, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dok. Jadi untuk pengertian dari kegawat daruratan medis itu adalah suatu kondisi di mana kondisi kesehatan yang terjadi secara mendadak dan membutuhkan penanganan medis segera untuk mengurangi perburukan dari kondisi pasien tersebut, dokter. Mungkin dari saya sekian, dokter. Gimana? Yang lain sependapat dengan Zenitov dan Lutfi? Oke, ya.
Jadi intinya adalah kegawat daruratan itu suatu kondisi. Kalau misalkan menurut American Hospital ya, definisi dari emergency itu adalah suatu kondisi di mana menurut pasien, keluarganya ataupun siapapun berasumsi bahwa itu tuh harus dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi dengan catatan kondisi itu berlangsung sampai kita memastikan bahwa dari tenaga kesehatan yang profesional memastikan bahwa itu memang benar-benar kasus kegawat daruratan yang memang harus dilakukan penanganan segera, ya. Makanya di sini menurut Undang-Undang Rumah Sakit mengatakan bahwa gawat darurat itu adalah suatu keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera, ya tadi betul, guna untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut, ya. Oke, nah sekarang kalian udah mempelajari nih kasus klinis yang berhubungan dengan pediatrik, ya, penyakit dalam, bedah, obgyn, neurologi, trauma, ya kasus-kasus trauma atau kasus kardiologi, ya. Dan kasus ini banyak sekali yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin kasus kardiologi apa yang paling sering kegawat daruratan? Henti jantung. Banyak terjadi pada usia muda, ya di sini. Oke. Kasus trauma biasanya yang berhubungan dengan gawat darurat apa? Ya, kecelakaan. Kasusnya apa kira-kira? Tension pneumotoraks. Apalagi? Fraktur terbuka dengan kondisinya shock hipovolemik. Ya. Jadi kalian pada setting di IGD pasti akan banyak menemukan kasus kegawat daruratan yang berhubungan dengan bidang ilmu kedokteran, ya. Dan di sini sebetulnya ada pengertian gawat darurat menurut peraturan BPJS. Jadi mengancam nyawa pasti. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernapasan, sirkulasi, dan dehidrasi. Berarti itu yang berhubungan dengan ABC, ya. Lalu adanya penurunan kesadaran. Menurut BPJS, penurunan kesadaran bisa dikatakan kondisi yang gawat. Terus kondisi apa lagi? Memerlukan tindakan segera, ya, golden period 6 jam. Kalau enggak bisa menyebabkan kerusakan organ yang permanen. Dan gejala psikotik. Menurut BPJS, gejala psikotik ini yang membahayakan itu termasuk ke dalam kondisi gawat darurat. Nah, sekarang hubungan dokter pasien gimana? Di setting IGD, kondisi kegawat daruratan itu berbeda. Kalau kondisi di mana tidak gawat darurat, dokter pasien melakukan anamnesis dengan baik, melakukan pemeriksaan fisik dengan lengkap, ya, yang akhirnya timbul trust di situ, kepercayaan antara dokter dengan pasien. Tapi bagaimana kalau kondisi kegawat daruratan? Pasien mungkin akan datang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pasien mungkin tidak ada yang mengantar, tapi kondisinya gawat darurat. Nah, kondisi seperti apa? Gitu, dimana kondisi kegawat daruratan itu hubungan antara dokter dengan pasien mungkin tidak ideal di sini, ya. Karena gawat darurat satu harus segera dilakukan penanganan, harus segera dilakukan keputusan. Mau ngobrol sama pasien lama-lama mungkin terburu-buru karena harus segera dilakukan tindakan. Nah, sekarang bagaimana info konsen dalam kasus kegawat darurat? Menurut kalian nih, kalau ada suatu kondisi di mana pasien datang ke IGD tidak sadarkan diri karena kecelakaan dibawa oleh warga, ternyata harus dilakukan tindakan segera nih. Misalkan dilakukan tension, misalkan harus segera dilakukan thoracosintesis. Ya, silakan. Izin menjawab dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasya Sabila dengan NPM 121 170 111. Menurut saya kalau ada situasi gawat darurat, inform konsen itu tetap penting, tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama kayak kondisi pasien yang kritis dan tidak sadar sehingga tidak dapat memberi keputusan. Lalu yang kedua, tidak ada keluarga yang tersedia atau wali untuk memberikan persetujuan. Kondisi pasien yang kalau
tindakan itu ditunda akan menjadi lebih kritis. Mungkin itu dok. Jadi informed consent dalam kasus gawat daruratan sebetulnya bukan ditiadakan ya, tapi dikesampingkan ya. Dikesampingkan dalam hal ini tetap dilakukan sampai kondisi stabil dulu, baru kita lakukan informed consent. Oke, lanjut. Informed consent sendiri kita tahu bahwa ada pengertiannya dari Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Ya. Dan pasal 293 secara khusus menyebutkan bahwa persetujuan ini tertulis diperlukan untuk tindakan medis beresiko tinggi. Ini IGD seringkali tidak mungkin meminta informed consent loh. Ya. Di mana pasien pingsan, nggak ada keluarga, tindakan harus segera dilakukan. Dan tolak ukurnya adalah ukurannya kepentingan pasien, ya. Dan di mana ketentuan kedaruratan menjadi kewenangan dokter di sini. Oke. Dan selanjutnya adalah berhubungan dengan kerahasiaan medis di sini, ya. Kerahasiaan medis gimana? Kalau misalkan situasi dalam kegawat daruratan, ya. Tadi situasi gawat darurat, tapi menurut undang-undang memberikan pengecualian terkait informed consent. Ya, meskipun pada umumnya tindakan medis memerlukan persetujuan, tapi dalam situasi gawat darurat di mana nyawa pasien terancam dan tidak memungkinkan untuk meminta persetujuan untuk menyelamatkan jiwa pasien tanpa harus menunggu persetujuan, ya. Jadi dikesampingkan, tapi tetap nanti bisa dilakukan setelah kondisi stabil. Oke. Nah, jadi tindakan medis tanpa persetujuan pasien memang pelanggaran administratif. Bedah tanpa persetujuan penganiayaan, hukum pidana. Tapi keadaan darurat harus boleh dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu sampai benar-benar kondisinya stabil. Gitu ya. Oke? Lanjut ya. Jadi untuk kerahasiaan dan rekam medis di sini, ada yang tahu? Ya, sebetulnya kalau dalam kondisi gawat darurat itu kerahasiaan medis itu gimana sih, terjaga nggak di IGD? Seringkali tidak terjaga ya. Kondisinya ideal nggak sih untuk kita melakukan pencatatan rekam medis dengan baik? Ya, pasien tiba-tiba ada kecelakaan massal, kalian lagi jaga IGD, kecelakaan massal datang seluruh 20 orang 30 orang, dokternya 1, gimana? Kalian mau menangani pasien seperti apa? Ya, kerahasiaan medis mungkin tidak terjaga di situ. Dan rekam medis kalian mencatat satu persatu tidak ideal. Makanya oleh karena itu kalian bisa melihat bagaimana sih aspek kerahasiaan dan rekam medis dalam kondisi kegawat daruratan. Ya, di mana undang-undang mengatur kerahasiaan rekam medis ya, sebagai bagian dari hak pasien dan privasi serta perlindungan data, ya. Dan pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan dalam data rekam medis. Tapi membuka rahasia kedokteran dengan sengaja diancam hukuman pidana, ya. Jadi menurut undang-undang, ya, di IGD karena kegawatan dan banyaknya pasien, seringkali RM baru dibuat kemudian. Makanya perlu pencatatan yang cepat di situ. Tapi bukan berarti kita tidak mencatat segala apapun yang kita lakukan. Cuma kita memang benar-benar harus melakukan dengan cepat di sana. Karena setiap dokter wajib membuat rekam medis, ya. Oke, di sini ada setting skenario ceritanya ya. Paham gak sih kalian tadi ya? Di sini ada seorang anak berusia 3 tahun nih, dibawa oleh orang tuanya ke IGD karena mengalami patah tulang akibat terjatuh dari motor. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter mengatakan pasien harus segera dilakukan transfusi untuk menolong nyawanya. Tapi orang tua pasien menolak dilakukan transfusi. Bagaimana sikap dokter terhadap hal ini? Ada yang mau berpendapat mungkin? Baik dokter, sebenarnya perkenalkan nama saya Naura Maulida dengan NPM 1210113. Mungkin saya ingin berpendapat untuk skenario di sini ya dok ya. Pada kasus anak ini tuh
sudah masuk ke gawat darurat, karena mungkin ketika tidak dilakukan transfusi darah nanti takutnya jatuh ke kondisi shock ya dok ya, karena kehilangan banyak darah akibat kecelakaan ini. Namun sebelumnya kan dokternya mungkin harus menjelaskan terkait kondisi anaknya seperti apa. Mungkin setelah dilakukan diberi penjelasan mengenai kondisi anaknya seperti apa, namun ketika dimintai inform konsen kepada orang tuanya, karena kan untuk anaknya usia 3 tahun ya dok ya, jadi harus inform konsen kepada walinya. Namun ketika tidak untuk keluarga dilakukan penolakan untuk dilakukan transfusi darah, mungkin sebaiknya sebagai dokter itu tidak melakukan transfusi darahnya dok, karena sudah mendapat inform konsen yang artinya ditolak oleh keluarga, berarti keluarga ataupun orang tua itu sudah tahu resikonya ketika tidak dilakukan transfusi darah gitu. Mungkin menurut saya seperti itu dok. Jadi mungkin harus ada dokumentasi terkait penolakan dari tindakan medis seperti itu. Ya, oke. Gimana? Yang lain mengerti? Oke, ya. Oke, mungkin perkuliahan hari ini cukup sekian. Tapi sebelum kita tutup, kita kuis. Silakan boleh dikeluarkan gadgetnya masing-masing, ya. Boleh kita nanti scan untuk kuis hari ini. Boleh, silakan dimulai untuk kuisnya. Oke, kerjain sendiri. Kerjain sendiri. Oke, sudah semuanya ya? Oke, saya akan. Oke, selamat. Pertama. Oke, Rafif. Wih, mana Rafif nih? Ya, selamat Rafif. Yang kedua, Febian. Mana Febian? Yang ketiga, Rizky. Mana Rizky? Sudah bisa dipahami ya materi hari ini. Oke, kalau misalkan sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses penyampaian pada kuliah hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami. Mari, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran diskusi kelompok kecil dengan pendekatan problem based learning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya di PBL untuk skenario keterkaitan dengan inform konsen yang tidak sesuai. Sebelum kita mulai untuk sesi PBL hari ini, saya absen dulu ya. Karina, Idealita, Abiyu, Elda, Erika, Haura, Hesti, Nur Hafid, Panji. Oke ya. Sebelumnya saya dengan Dr. Over Hadiani Permana, Magister Umum Kesehatan, Magister of Science, hari ini akan memimpin jalannya tutorial ini sebagai fasilitator dalam PBL hari ini. Saya harapkan di sini semuanya untuk aktif ya dalam diskusi, semua step dijalankan dengan baik, lengkap, sistematis, dan juga semuanya aktif dalam berpendapat ya. Baik, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Oke, kita mulai untuk diskusinya. Siapa yang hari ini akan memimpin jalannya diskusi? Izin dokter, boleh saya? Boleh, silakan Nur Hafid bisa dimulai untuk diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Afu yang sudah bersedia menjadi tutor kita pada pertemuan kali ini. Terus juga terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk diskusi pertemuan pertama diskusi PBL kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hasil skenario yang sudah ditentukan pada
jadwal yang kita dapatkan. Nah, untuk skenario-nya sendiri saya sebagai moderator izin untuk membacakan terlebih dahulu. Judulnya Inform Consent yang tidak sesuai. Yang ingin berpendapat? Mungkin ini moderator. Boleh? Ada inform consent. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Saudari Haura. Lanjut, ada lagi selain dari Inform Consent? Cukup ya. Baik, untuk Inform Consent ada yang ingin berpendapat? Tidak ada. Izin untuk mendefinisikan terkait dari Inform Consent sendiri. Jadi Inform Consent itu kalau dalam dunia kesehatan itu merupakan komunikasi antara dokter dengan pasien dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas agar si pasien tersebut dapat mengetahui terkait masalah yang dialami, tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut agar mendapatkan persetujuan dari pasien tersebut. Mungkin sekiranya dari teman-teman ada yang ingin membahas lebih detail terkait hasil pembahasan di step yang ketiga, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Mungkin untuk dari nomor 1 terkait langkah yang tepat dilakukan oleh dokter tersebut, boleh angkat tangan. Sebelum lanjut mungkin ada yang masih mau berpendapat gitu. Ya, ada yang ingin berpendapat dulu selain dari Nur Hafid. Panji mungkin? Nah, Panji mungkin. Ada? Panji. Mungkin izin menambahkan, jadi kan langkah dokter untuk mengangkat rahim tersebut dibenarkan. Jadi mungkin dibenarkan dikarenakan kan dari sesuai skenario di mana adanya suatu pendarahan. Nah, pendarahan ini merupakan suatu bisa termasuk ke kegawatan daruratan yang mana nantinya itu bisa mengancam dari si nyawa si pasiennya tersebut. Maka si dokter tersebut itu melakukan suatu yang termasuk non malpractice yang mana tidak merugikan dari si pasiennya, yang mana hal tersebut juga yang dapat membantu dari si pasien tersebut agar tidak membahayakan dari si nyawa dari si pasiennya. Berarti di sini pasien dengan kondisi tergantung ya. Tapi dalam arti kalau misalkan dokter mau melakukan tindakan invasif, terutama apakah inform consent ini sebetulnya wajib untuk dilakukan? Wajib. Ya, tindakan invasif ya wajibnya. Nah, ketika dokter ini akan mau melakukan pengangkatan dengan adanya resiko perdarahan yang masif, sebetulnya inform consent bisa tanpa dilakukan berarti menurut kalian? Kalau kondisinya darurat. Tadi yang dimaksud dengan kondisi gawat daruratan adalah yang mengancam nyawa. Berarti harus segera mungkin dilakukan. Gitu. Apakah bisa dilakukan dalam arti apabila ada keluarganya yang di luar? Apakah sebetulnya bisa diinformasikan terlebih dahulu atau diinformasikan keterkaitan dengan tindakan yang akan kalian lakukan dengan waktu yang terbatas? Bisa ya. Paling mungkin ada suaminya. Karena ini menyangkut sebetulnya ada rahim yang kalau misalkan rahim berarti kemungkinan akan tidak akan punya anak, usianya masih 30 tahun. Selamat siang adik-adik semua. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Dr. Ofra Hadiani Permana, Magister Hukum Kesehatan, Magister of Science. Hari ini kita bertemu di pertemuan tentang case based ethics ya. Jadi pada hari ini kalian sudah membuat kasus, mencari kasus yang berasal dari mana aja deh? Bisa dari internet, bisa dari berita ya, terus bisa juga bertanya ya kepada kolega, keluarga, teman ya, dan tentunya keterkaitan dengan dilema etik dan hukum dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi pada pertemuan hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi belajar kalian keterkaitan dengan case based ethics ya. Jadi nanti tolong dipresentasikan hasil dari diskusi belajarnya selama kurang lebih 15 menit ya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi
tanya jawab. Atau kapanpun, dimanapun, baik saat bertugas atau tidak. Pertolongan harus segera untuk mencegah. B itu ke BPJS, tapi saat pasien harus terapi B dan C misalkan dok ya. Mengeluhkan dilakukannya diskriminasi di rumah sakit swasta di daerah Depok, pasien diminta pulang dalam kondisi belum sembuh. Pada ini kan di sini indikasi pada pasien juga gangguan diabetes dok sebenarnya kantung diabetes nah tidak sebenarnya kalau misalkan Oke, kalau gitu alhamdulillah ya untuk sesi diskusi case-based telah berjalan dengan baik. Bagi kemarin yang masih kurang ya, boleh di-upload lewat Google Drive nanti paling lambat hari Senin ya. Nah untuk yang tidak ada perbaikan, sebetulnya tidak ada komen untuk diperbaiki, nggak apa-apa di-upload ulang di Google Drive juga ya. Oke, nanti bisa diserahkan kepada koordinator blog ya sebagai pedoman kita untuk penilaian di case-based ini karena proporsinya lumayan 30% dari seluruh preeklampsia ini. Baik, terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf apabila kekurangan ya dalam proses penyampaian di diskusi 3 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang berhubungan dengan mata kuliah Ilmu Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran. Harapannya adalah tentunya Fakultas Kedokteran UGJ tidak hanya mencetak dokter yang berkompeten dalam bidang klinis, tetapi juga memiliki karakter yang baik, memiliki etika, dan profesionalisme yang luhur. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.